Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara UTA Ulasan Berita. Berita apa yang akan kita ulas kali ini? Tentunya kemarin ada berita duka ya, yaitu adanya ledakan di Garut ya, akibat pemusnahan amunisi kadaluarsa TNI yang kemudian berakhir tragedi dan menewaskan 13 orang, diantaranya adalah warga sipil. Timbul pertanyaan, loh kok bisa warga sipil ada di situ ya? Menurut pihak TNI mereka adalah pemulung begitu yang ditolak mentah-mentah oleh keluarga korban, mengatakan untuk tidak, mereka bukan pemulung tapi dipekerjakan oleh TNI. Nah kali ini kami meskipun tentu berkabung ya dengan berita tersebut dan tentu ini harus di follow up juga, tapi kali ini kita mengulas berita lainnya ya. Di samping berita tersebut ini kita akan mengulas berita tentang ya ijazah palsu Jokowi ya. Tetap masih membahas tentang polemik yang tak berkesudahan ini karena ini sudah memasuki babak baru terus ya tapi nggak selesai. Ya kali ini pemeriksaan ya sudah mulai dipanggil di Polda Metro Jaya yang menyikapi atau merespon laporan dari Jokowi terhadap ada Egy Sujana, Rizal Fadila, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Kurnia begitu ya, yang dilaporkan atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik ya hari ini. Di samping ada perkembangan lainnya, Kasmujo ini yang ditanya-tanyakan oleh netizen, kemana Kasmujo, apakah hilang begitu ya. Ini seakan-akan menjawab pertanyaan netizen. Jokowi juga merilis atau memposting video di Instagramnya yang menunjukkan Jokowi bersilaturahmi ke Pak Kasmujo. Nggak jadi hilang, ternyata ada ya. Namun bagaimana ending dari kasus ijazah palsu ini ya, banyak yang menduga seperti apa, apakah akan dimenangkan Jokowi begitu, karena ini Puslap 4 Polri juga sudah melakukan uji forensik ya terhadap ijazah Jokowi. Nah, apa jadinya jika kemudian Puslap 4 mengeluarkan hasilnya sampai saat ini belum keluar ya, dan menyatakan itu ijazah asli begitu seperti yang diduga oleh publik ya. Nah, ini kita akan membahasnya di UTA Ulasan Berita. Sengketa ijazah palsu Jokowi terus bergulir ya. Nah, ini Polda Metro Jaya sudah menyikapi atau merespon laporan dari Jokowi terhadap Rismon, Rizal Fadila, Roy Suryo, Tifa, Egy Sujana dan Kurnia Triroyani ya, yang dianggap melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah palsu Jokowi. Dan hari ini sudah dipanggil pihak kepolisian, beberapa diantaranya antara lain ya Rizal Fadila, begitu besok juga ada Dr. Tifa dan Roy Suryo juga akan dipanggil untuk diperiksa ya. Dan yang mengkhawatirkan atau yang memprihatinkan di sini ya, tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah ini kan ancamannya tidak sampai 5 tahun sehingga tidak bisa ditahan ya seharusnya. Tapi ini publik mengkhawatirkan jika kemudian seperti yang terjadi sebelumnya langsung ditahan begitu, karena ada pasal-pasal yang dipaksakan sekedar untuk bisa menambah jumlah tuntutan ya di atas 5 tahun sehingga memungkinkan untuk ditahan, karena mereka ini semua selain dikenakan pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang tuntutannya itu 1 tahun tidak sampai 5 tahun begitu ya. Nah ini juga ada pasal lain yaitu Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 yang tuntutan penjaranya adalah 9 tahun. Nah, dengan disematkannya atau dipaksakannya pasal ini kepada para terlapor ini, maka mereka bisa saja ya langsung ditahan karena tuntutannya pasal 32 dan 35 ini adalah 9 tahun penjara. Seperti apa pasal tersebut, benarkah dipaksakan? Berikut ini saya bacakan ya pasalnya. Ini silakan netizen menilai begitu. Insertin aja ya nanti. Pasal 32 membahas perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan dan memindahkan atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik secara sengaja dan tanpa hak. Sementara pasal 35 mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengrusakan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data yang otentik.
ya. Ini pasal-pasal inilah yang dikenakan pada mereka. Saya tidak mengerti ya mengapa pasal ini dikenakan, karena sudah jelas mereka tidak mengubah apa-apapun ya. Mereka hanya menganalisa, mengomentari bukti elektronik yang tersebar di media sosial tanpa memanipulasi, mengotak-atik, merubah-rubah. Nah, saya nggak ngerti mengapa pasal ini dikenakan ya. Saya bukan pakar hukum, tapi sebagai orang awam saja membaca ini sudah jelas tidak mengapa Rismon, Tifa, Egy Sujana ini semua dikenakan pasal ini ya, karena murni mereka hanya mengkritisi dan menganalisa dari bukti fotokopi ijazah Jokowi yang tersebar di internet ya. Ini contohnya poin-poin dari pasal 32 ini yaitu melindungi informasi elektronik milik orang lain atau publik dari manipulasi atau kerusakan. Yang jelas mereka tidak merusak bukti tersebut ya. Nah, tapi ini yang dikenakan. Perbuatan yang dilarang termasuk mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan. Mungkin mentransmisikan ini ya. Tapi kan semua juga mengirim ya atau forward, tapi kan yang asli bukan dirubah. Merusak, menghilangkan, memindahkan dan menyembunyikan data elektronik tanpa izin. Memperbaiki atau mengubah, contoh kasusnya ya, memperbaiki atau mengubah data pada sistem komputer milik orang lain atau merusak dokumen elektronik yang disimpan secara online ya. Kemudian pasal 35, penipuan digital, pasal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang membuat informasi elektronik tampak seolah-olah asli padahal sebenarnya tidak. Ya, ini yang jelas bukan mereka sebenarnya yang memalsukan itu ya. Perbuatan yang dilarang manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan data elektronik dengan tujuan untuk menciptakan ilusi keotentikan. Artinya memalsu ya. Contoh kasus memperbaiki bukti elektronik agar terlihat otentik atau mengubah arsip dokumen untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang saya mencoba memahami pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini, karena memang ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara sehingga mereka mungkin ditahan. Tapi mengapa ini setelah saya baca tentunya saya semakin tidak mengerti begitu ya, mengapa ini dikenakan kepada para terlapor ini. Karena sejatinya ya pasal 32 dan 35 ini lebih diperuntukkan untuk misalnya pihak-pihak yang melakukan penipuan dengan mengedit ya bukti elektronik, misalnya bukti transfer begitu ya, jumlahnya diedit begitu ya, ditambahin nolnya atau seperti itu. Pasal ini sebenarnya ditujukan untuk itu, tapi ini ditujukan untuk ijazah palsu Jokowi, sementara mereka sama sekali tidak merubah dari ijazah yang beredar di internet itu. Nah, ini kita harus kawal terus ya seperti apa proses persidangan ini, karena banyak yang menilai bisa saja ini endingnya kemudian dimenangkan oleh Jokowi dikarenakan ya tentu saja dukungan atau bantuan dari pihak kepolisian, karena sebelumnya juga ramai ya ini para pengacara dari pihak terlapor ini menolak ya uji forensik yang dilakukan Puslap 4 Polri. Mereka hanya mau menerima uji forensik jika dilakukan secara transparan, dalam artian dilakukan secara terbuka, melibatkan pihak ketiga seperti itu, termasuk lembaga-lembaga audit yang kredibel, independen, bahkan bisa melibatkan pihak internasional begitu ya. Demikian juga melibatkan para terlapor juga. Jadi tidak dilakukan sepihak seperti saat ini. Permintaan itu wajar sekali mengingat kasus-kasus seperti ini ya rawan rekayasa ya. Sebelumnya publik tahu ya bagaimana kasus KM50, kemudian meninggalnya para anggota KPPS, Kanjuruhan, bagaimana itu semua dirubah-rubah ya, Gama, mahasiswa di Semarang, demikian juga Vina Cirebon, banyaklah itu kita tahu kasus-kasus yang kemudian pembuktiannya dilakukan secara sepihak dan publik dipaksa harus menerima dan percaya hasil pembuktian secara sepihak tersebut. Meskipun hasil dari pembuktian tersebut sangat kadang-kadang di luar logika begitu ya, tapi kita harus dipaksa percaya pokoknya ini hasilnya dan kita harus nurut saja ya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh tim pengacara yang mengatakan bahwa tidak bisa menerima begitu saja hasil uji laboratorium sepihak ini. Apalagi sudah menjadi rahasia umum ya jika pihak kepolisian ini di bawah pengaruh Jokowi begitu ya, dengan Kapolrinya Listio Sigit yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi, dan juga kasus-kasus yang
kemudian bersentuhan dengan kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat, ini jelas beda sekali treatmentnya ya. Bagaimana jika sudah berhubungan dengan Jokowi ini sangat cepat responnya, termasuk kasus ini bila dibandingkan begitu ya, kasus mahasiswa ITB yang membuat meme langsung polisi ini menangkap dan lain sebagainya, tapi giliran Fufu Fafa ini beda cerita. Nah ini publik tentu sudah tidak asing dengan cerita-cerita seperti itu, sehingga wajar jika meragukan independensi dari pihak kepolisian. Jangankan publik ya, ini bahkan beredar kabar ya bahwa Prabowo sendiri sudah tidak percaya dengan pihak kepolisian dan KPK begitu ya, karena dianggap terlalu di bawah pengaruh Jokowi. Ini banyak yang menganalisa seperti itu. Hal ini dikarenakan ada kabar ya baru-baru ini pihak kejaksaan dijaga oleh pasukan TNI dan bagaimana sepertinya Prabowo lebih condong ke pihak kejaksaan dalam hal penegakan hukum karena dianggap lebih tidak terpengaruh, tidak di bawah pengaruh Jokowi begitu. Apalagi dengan undang-undang TNI yang baru ini ada militer bisa masuk ke dalam kejaksaan begitu ya, dalam menduduki jabatan di kejaksaan begitu. Nah, jika presidennya saja ini sudah seperti tidak percaya dengan pihak kepolisian jika benar seperti itu. Nah, ini sangat tidak bisa disalahkan jika rakyat juga lebih-lebih tidak percaya lagi ya jika penegakan hukum ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini akan dilakukan secara independen ya, dan tidak bisa menerima jika dilakukan sepihak atau tidak transparan ya. Memang lapornya memang ke kepolisian, tapi ini kan masyarakat tidak punya pilihan lain mau lapor ke siapa lagi. Nah, tentu saja meskipun kondisinya seperti ini, yang bisa dilakukan publik adalah kita mengawal ya prosesnya ini, sehingga jika dilakukan secara tertutup sepihak ini tidak bisa diterima karena independensinya dari mula sudah diragukan, sehingga diharapkan semua dilakukan secara terbuka melibatkan pihak ketiga. Ini sudah waktunya sebenarnya ada tim independen ya, tim khusus begitu, tim ad hoc ya, seperti kasus-kasus sebelumnya, kasus Sambo begitu, kasus cicak buaya, kasus-kasus seperti ini, kasus yang besar dan serius seperti ini harusnya ada tim independen, karena jika tidak ada tim independen maka sangat mungkin terjadi intervensi kepentingan ya. Ada yang mengatakan kasus ijazah palsu ini bukan kasus besar ya, dikarenakan lah itu kan hanya, memangnya kenapa cuma selembar kertas, yang penting kan orangnya bisa bekerja, bisa membangun infrastruktur begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya justru dari ijazah palsu inilah ya kita bisa akhirnya menangkap atau mengungkap kebohongan-kebohongan Jokowi ini yang sebenarnya banyak di belakangnya. Jadi ini entry point ya dari untuk mengungkap semua kejahatan Jokowi. Jika ini berhasil diungkap, maka diharapkan yang lainnya bisa juga dibongkar. Jadi ini bukan hal sepele, ini justru penting, to be or not to be ini ijazah palsu. Kalau ijazah palsu ini gagal ya dituntaskan, kemudian ternyata yang menang Jokowi dengan cara ya dibantu oleh pihak kepolisian, maka ya kita bisa kehilangan harapan ya untuk bisa mengungkap apalagi mengadili Jokowi seperti yang banyak disuarakan oleh para aktivis. Sehingga kasus ijazah palsu ini meskipun berbelit-belit ya, sudah berlangsung berapa tahun ya, sejak dari tahun 2022 sebenarnya ini harus dituntaskan. Sejak tahun 2022 ketika Bambang Tri mengungkap kasus ijazah palsu ini kemudian berakhir di pengadilan, tidak pernah terbukti dalam persidangan tersebut bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli. Sehingga jika nanti Puslap 4 tiba-tiba begitu ya mengeluarkan hasil uji forensiknya dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli, timbul pertanyaan, loh kemana tahun 2022 lalu ya, kenapa ini tidak pernah dibuktikan ya, padahal saat itu juga banyak ditanyakan, termasuk tim pengacara dari Bambang Tri saat itu, Egy Sujana. Bukti nyata sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa, saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim tuh, sama-sama. Nah, kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir.
Saya nggak bisa akal waktu itu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya, mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Karena kasus ijazah palsu ini bukan terjadi saat ini saja, ini sudah lama sehingga sangat aneh kalau baru saat ini dinyatakan ijazah Jokowi ini asli. Nah, yang dari tahun-tahun kemarin kemana begitu ya? Karena vonis hukuman Bambang Tri itu bukan karena menyebarkan berita bohong atau tuduhannya salah, bukan, sama sekali bukan itu. Vonis Bambang Tri dan Gus Nur yang 6 tahun penjara itu adalah menimbulkan keonaran ya, dan juga penistaan agama begitu ya. Jadi ini sama sekali tidak dinyatakan bahwa Bambang Tri itu menyebar berita bohong. Nah, kenapa jika saat ini tiba-tiba seandainya Puslap 4 mengeluarkan hasil uji forensiknya dan menyatakan ijazah Jokowi asli, tentu ini menimbulkan tanda tanya besar dan wajar jika publik tidak bisa menerimanya. Sementara Jokowi terus saja melakukan manuver-manuver untuk membela ijazahnya begitu ya. Hanya satu yang tidak dilakukan Jokowi ini, semua sudah dilakukan, cuman satu yang tidak dilakukan yaitu menunjukkan ke publik ijazah aslinya ya. Saat ini Jokowi selain lapor ke pihak kepolisian juga seperti menanggapi begitu ya yang ramai dibahas oleh netizen. Sebelumnya netizen ramai membahas keberadaan Kasmujo, dosen pembimbing dari Jokowi ini. Kemudian Jokowi seperti membalasnya ya. Kemarin juga kemudian memposting ya bahwa Jokowi bersilaturahmi ke rumah atau kediaman Pak Kasmujo. Ini adalah postingannya. Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik. Ini ditekankan ya, dosen pembimbing akademik, karena ini juga jadi polemik ya, dosen pembimbing akademik atau skripsi ya. Tapi di sini Jokowi menegaskan bahwa dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan, bukan teknologi kayu, ini disebut Fakultas Kehutanan, bukan teknologi kayu lagi, di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmujo di usianya yang 75 tahun, ini juga menjadi polemik karena usianya tidak terpaut jauh dengan Jokowi ya. Jokowi 64, sementara Kasmujo ini 75, sehingga sangat mudah ini ya usianya ketika menjadi dosen pembimbing Jokowi. Padahal dosen pembimbing biasanya dosen senior, bukan asisten dosen pastinya ya. Ini masih 30 tahun lah ya kalau Jokowi diasumsikan umur 18 tahun kuliah. Beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Ini adalah momen Jokowi bersilaturahmi dengan Kasmujo, terlihat sangat sopan seperti biasa, humble ya ini orangnya Pak Jokowi ini ya, menunduk merendah kepada Pak Kasmujo sehingga banyak yang kemudian menilai Jokowi ini adalah sosok yang sederhana dan humble begitu. Tapi kemudian ini menjadi pertanyaan besar ya, karena Kasmujo ini sendiri akhirnya terseret-seret dalam pusaran ijazah palsu. Ikut juga dilaporkan oleh para aktivis ya, karena mengaku sebagai dosen pembimbing. Nah, ini dosen pembimbing akademik ataukah dosen pembimbing skripsi? Karena dalam kasus ijazah palsu ini bisa dikatakan ijazah dan gelar Jokowi ini, ijazah sejarah pendidikan Jokowi ini adalah sejarah pendidikan yang paling dinamis bisa dikatakan, karena semuanya berubah-ubah. Dari dokterandes bisa menjadi kemudian insinyur ya, bisa berubah. Demikian juga dosennya ini, Pak Kasmujo ini dari sebelumnya pembimbing skripsi kemudian berubah menjadi pembimbing akademik. Hal ini dikarenakan Roy Suryo dan kawan-kawan datang ke UGM meminta skripsi dari Jokowi. Setelah ditunjukkan ternyata dilalah begitu ya, nggak ada tanda tangan Pak Kasmujo ini. Padahal Jokowi sudah mengaku bahwa Pak Kasmujo ini pembimbing skripsi ya. Ini ada videonya sebenarnya, meskipun tidak secara jelas disebutkan pembimbing skripsi, tapi kalau kalian lihat video ini kalian pasti tahu bahwa maksud Jokowi adalah pembimbing skripsi. Berikut videonya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi.
ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Ya itu kan sudah jelas ya, Jokowi bilang ketika maju bolak-balik dibentak galak. Nah kalau dosen pembimbing akademik kan nggak pakai bentak-bentakan, orang cuma urusan SKS kok dosen pembimbing akademik kan ya. Kalau kita mau ngambil SKS, berapa SKS itu biasanya kita ke dosen pembimbing akademik dan setahun sekali begitu ya, nggak bolak-balik seperti cerita Jokowi ini. Tapi beda kalau dosen pembimbing skripsi, memang kita harus bolak-balik maju, mengajukan proposal, kemudian ada revisi, dibentak salah. Nah ini sudah jelas dalam video itu ya. Tapi kemudian diralat sepertinya oleh Jokowi sendiri bahwa ternyata ini adalah dosen pembimbing akademik begitu ya, dijelaskan di postingannya Jokowi ini. Hal ini merespon setelah Roy Suryo menemukan bahwa Rismon juga ya menemukan bahwa nggak ada nama Pak Kasmujo di skripsi Jokowi. Nah inilah yang banyak inkonsistensi yang menimbulkan orang bertanya-tanya. Tanpa uji forensik pun orang menanyakan mengapa sangat dinamis, berubah-ubah begitu, dinamis dalam konotasi negatif ya ini ya, nggak ada, atau bisa dikatakan bukan dinamis, inkonsisten begitu. Nah ini sangat-sangat tidak konsisten, semuanya berubah-ubah termasuk masalah Pak Kasmujo ini, sehingga aktivis juga menuntut Pak Kasmujo ya dianggap ikut terlibat dalam rekayasa ijazah palsu ini. Bayangkan ya, dari gelarnya dari dokter Andes menjadi insinyur, dari fakultasnya dari teknologi kayu menjadi kehutanan begitu ya, dari dosennya dari dosen pembimbing akademik menjadi dosen pembimbing skripsi, kebalik, dosen pembimbing skripsi menjadi dosen pembimbing akademik, dan banyak lagi inkonsistensi. Jadi ini masyarakat menjadi ingin membuktikan dan mengakhiri semua drama ini ya, ini semua harus dihentikan karena selain ini masih banyak kebohongan-kebohongan lain, harus dihentikan dari sini. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah percaya bahwa pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus ijazah palsu Jokowi ini dengan secara profesional begitu ya, termasuk uji forensiknya yang dilakukan oleh Puslap 4, apakah juga akan independen begitu ya? Nah ini silakan tulis di komen ya, kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Percaya atau tidak ya? Kalau tidak, tapi memang publik tidak punya pilihan lain ya, termasuk ini Roy Suryo dan kawan-kawan tidak punya pilihan lain ya, memang harus lapornya ke pihak kepolisian, meskipun kita tahu pihak kepolisian ini seperti berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Ya ini adalah tugas kita semua untuk mengawal kasus ini, publik tentu bisa mengawal ya, sehingga bisa dilakukan secara profesional. Nah ini dibutuhkan kontrol dari masyarakat ya, jangan sampai kemudian kasus ini berakhir seperti yang diprediksi ya oleh banyak pihak, bahwa ending dari kasus ijazah palsu ini sama seperti sebelumnya, dimenangkan oleh Jokowi ya, karena sebelumnya sudah ada beberapa orang yang sudah mencoba mempertanyakan ijazah palsu Jokowi ini, berakhir dengan
kekalahan bisa dikatakan ya, tanpa dijawab pertanyaannya. Seperti Bambang Tri dan Gus Nur ini bisa dikatakan mereka dipidana karena mempertanyakan ijazah Jokowi, tapi nggak pernah dijawab, ijazahnya tidak pernah ditunjukkan, tapi orangnya dipenjara ya dengan berbagai alasan. Nah, kali ini semoga itu tidak terjadi karena kontrol publik saya lihat ya, kita tahu kali ini lebih kuat ya, ini publik lebih bersatu karena ini sudah melihat perkembangannya dari sekian tahun. Sudah banyak yang tadinya nggak percaya mulai percaya, karena kalau memang asli kenapa harus sampai berbelit-belit seperti ini ya, ini karena ini masalah sederhana sehingga banyak yang mulai mendukung ya pengungkapan kasus ijazah palsu ini. Ya, tanpa kontrol dari masyarakat maka yang dikhawatirkan itu kemungkinan besar akan terjadi. Pihak kepolisian akan mengeluarkan hasil uji forensiknya dengan mengatakan ya asli ya, tanpa memberi kesempatan pihak lain untuk ikut mengujinya. Bagaimana kita bisa ada pembanding begitu ya kan, kalau satu pihak saja nggak mungkin bisa membandingkan, sementara tidak ada pihak lain yang pernah melihat wujud dari ijazah Jokowi ini selain Jokowi sendiri dan pihak kepolisian katanya ya, karena sudah dilipat-lipat diserahkan oleh Jokowi ke pihak kepolisian. Bagaimana pihak di luar itu, di luar Jokowi dan di luar pihak kepolisian ini bisa melakukan uji pembanding ya, jika melihat barangnya aja kagak pernah begitu ya, nggak pernah sama sekali. Nah, ini yang nanti harus terus dikawal oleh publik ya, tidak bisa sistem yang seperti ini yang diberlakukan, tentunya harus transparan, pihak ketiga dilibatkan, termasuk terlapor juga diakomodir ya, karena mereka lah yang melontarkan tuduhan, jadi mereka harus diberi kesempatan untuk menguji ijazah asli Jokowi ini, karena selama ini mereka hanya menguji dan menganalisa dari internet saja yang tersebar fotokopian dari internet. Aslinya sendiri tidak pernah ya, mereka sudah datang ke rumah Jokowi sendiri langsung tidak ditunjukkan juga dengan alasan ini tidak ada kewajiban begitu ya. Bagaimana tidak ada kewajiban, karena ini kan ijazah ini kan masalah pribadi Jokowi begitu ya, hak pribadi Jokowi karena Jokowi tidak mau menunjukkannya. Nah, ini yang aneh juga, mengingat Jokowi adalah mantan pejabat publik ya, publik bukan privat ya. Jadi wajar kalau publik juga ingin mengetahuinya ya, apalagi sebagai pejabat publik yang menggaji ini juga publik ya, rakyat ya, sehingga wajar jika rakyat ingin tahu dan rakyat berhak tahu begitu ya. Tapi ini aneh, seakan-akan Jokowi ini tidak pernah menjabat sebagai presiden sehingga menolak begitu saja untuk menunjukkan ijazah aslinya, padahal ijazah tersebut adalah syarat untuk menjadi presiden, sehingga sangat punya legal standing lah jika publik mempertanyakan apakah presiden kita ini memenuhi syarat atau tidak begitu ya, mengingat data di KPU saja sudah dihilangkan ya, ini publik tidak bisa mengecek di website KPU karena sudah dihilangkan. Nah, ini wajar jika kemudian orangnya masih ada dipertanyakan, tapi sayangnya orangnya dengan alasan pribadi atau alasan tidak ada keharusan tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Nah, bulat-bulat seperti ini semoga bisa diakhiri di kasus ini, di sengketa ini. Tapi jika yang dikhawatirkan publik yang terjadi yaitu kemudian tiba-tiba Puslap 4 mengeluarkan hasilnya ijazah Jokowi asli dan kemudian para aktivis ini menambah deretan panjang korban ijazah palsu Jokowi, ditahan dengan pasal-pasal yang dipaksakan. Kalau Gus Nur dan Bambang Tri dipaksakan dengan pasal penistaan agama katanya. Nggak tahu agama Jokowi atau agama apa yang dinistakan, orang cuma menanyakan ijazah palsu. Kok katanya penistaan agama, gara-garanya ada sumpah mubahala waktu itu Gus Nur ya, kemudian dikait-kaitkan. Saya nggak ngerti apa yang akan dipaksakan dalam kasus ini dan kemudian mereka ditahan dengan pasal yang diselundupkan tadi ya, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Akankah mereka kemudian ditahan? Meskipun publik, masalahnya meskipun publik bisa mengontrol ya, ini tentu kita tidak ingin polisi asal tahan, karena kalau sudah ditahan akan repot jadinya. Ini seperti yang terjadi pada kasus Tom Lembong, meskipun tidak terbukti dalam persidangan nggak ada kerugian negara, tapi apa hendak dikata orangnya sudah ditahan begitu ya. Ya, ini yang kami harapkan tidak terjadi pada kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jika main tahan saja meskipun semua mempertanyakan, tapi orangnya sudah ditahan sehingga tidak bisa bergerak lebih jauh. Demikian juga kasus Bambang Tri beberapa waktu lalu ya. Bambang Tri mengatakan akan membeberkan semua bukti, tapi bukti itu tidak bisa dibeberkan karena Bambang Trinya tiba-tiba ditahan dengan kasus atau tuduhan penistaan agama. Meskipun selanjutnya tidak pernah dibuktikan ijazah dalam persidangan, tetap saja divonis. Nah, ini semoga hal tersebut tidak terjadi. Kalau menurut kalian kira-kira seperti apa ending dari kasus
atau sengketa ijazah palsu Jokowi ini? Tulis di komen. Demikianlah UTA ulasan berita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.